selamat pagi untuk anak-anak Ibu kelas 12 multimedia. Ibu berharap semuanya dalam keadaan sehat, tanpa kekurangan suatu apapun, dan tetap semangat dalam mempelajari pelajaran selama pandemi ini dalam proses online. Oke, kita akan mengulang kembali ya nak ya beberapa pembahasan tentang Photoshop, yaitu adapun beberapa fungsi dari Adobe Photoshop adalah: 1. Foto editing. Photoshop dinamakan Photoshop karena peralatannya yang lengkap untuk mengedit foto. Menggunakan berbagai macam alat di dalamnya, desainer dapat melakukan crop foto, mengubah ukuran foto, menyesuaikan dan membenarkan warna foto, serta mengoptimasi foto untuk save site dengan mengubah format file dan mengurangi ukuran foto atau file. Di sini Ibu ada dua contoh, yaitu contoh pertama ya. Bisa dilihat di sini adalah seorang gadis ya, berfoto di tengah-tengah danau kecil. Ya, yang artinya di sini kita akan merubah suatu background daripada foto itu sehingga fokusnya adalah kepada seorang gadis, di mana kita mengeblurkan background daripada foto gadis tersebut. Oke. Kemudian di samping ini ada foto seorang pria, di mana dia berfoto di salah satu tengah kota. Kemudian di sebelahnya kita melakukan penggantian background dengan background yang diambil di bagian suasana sepi di hutan, yaitu di mana seorang desainer melakukan pengcroppingan pada objek pria ya, kemudian dipindahkan ke samping, yaitu yang telah disediakan adalah objek di tengah suatu keadaan suasana hutan ya. Jadi gini, kedua gambar ini masing-masing menggunakan filter yang terdapat pada Photoshop ya. Kemudian di samping yang untuk wanita ini, filter yang digunakan itu adalah filter ngeblur ya, filter blur. Jadi kemudian untuk yang kedua juga sama, menggunakan filter blur pada salah satu sisinya, namun dilakukan pengcroppingan atau pengcroppingan pada objek prianya dan pemindahan background sehingga backgroundnya berubah namun tetap dengan objek si pria ya. Oke, next. Kedua, bisa digunakan sebagai web design. Hal ini dilakukan karena kemudahannya untuk meletakkan berbagai elemen dalam halamannya, menyesuaikan warna dan menambahkan elemen tanpa memakan waktu pada penulisan kode. Dalam membuat layout ini, desainer dapat mengoptimasi untuk digunakan online, ekspor grafis ke dalam beberapa versi, desain elemen individu seperti background ataupun buttons. Ini ada beberapa contoh desain web, yaitu kemudian sebelah kiri ada desain web, kemudian sebelah kanan juga ada desain web. Oke nak ya. Next, project layout. Nah, project layout itu adalah bisa dikatakan project mendesain tata letak atau mendesain layout ataupun dikatakan perwajahan. Perwajahan ini diartikan bahwa kita seorang desainer ataupun seorang desainer melakukan desain project layout pada majalah ataupun pada perwajahan majalah, koran maupun tabloid, dan itu biasanya menggunakan beberapa aplikasi ya. Bisa juga dengan menggunakan Photoshop, tetapi dengan menggunakan Photoshop ada sedikit sedikit agak kurang ya. Biasanya orang melakukan desain perwajahan atau layout ini dengan menggunakan aplikasi
InDesign ataupun PageMaker. Tapi dilakukan di Adobe Photoshop itu juga bisa, nggak ada masalah. Ya, oke, next. Ini ada beberapa gambarnya yang Ibu tampilkan. Oke. Kemudian graphic creation. Graphic creation itu macam-macam ya nak ya. Bisa dalam dunia promosi, ya. Dunia promosi itu banyak sekali. Misalnya ada juga kita tampilkan dalam bentuk poster, kemudian dalam bentuk brosur, kemudian dalam bentuk neon box, kemudian bisa dalam bentuk spanduk, kemudian bisa dalam bentuk X-banner, flyer, dan lain-lain. Nah, Ibu hanya menampilkan beberapa media promosi ya, yang Ibu tampilkan. Kemudian bisa juga untuk mendesain cover buku, ya. Oke, cover buku itu segala macam buku bisa didesain ya nak ya, covernya ya. Oke. Kemudian ada logo. Logo adalah lambang atau simbol khusus sebagai identitas agar unik dan mudah dibedakan yang mewakili suatu perusahaan. Untuk membuat logo diperlukan keterampilan dalam aplikasi pengolahan vektor. Jadi sebelum masuk ke dalam pembuatan aplikasi vektor, pengolahan vektor, seorang desainer biasanya melakukan sketsa logo atau gambar kasar ya sebelum kita desain elektronik ya. Di sini ada beberapa sketsa kasar yang akan nanti menjadi panduan atau pacuan ataupun pandangan ya untuk seorang desain grafis untuk melakukan kedepannya desain logo ke media aplikasi ya. Oke. Dan next ini contoh logo yang sudah yang udah dibuat di media elektronik, biasanya menggunakan Photoshop bisa, menggunakan CorelDRAW bisa, menggunakan Illustrator juga bisa. Jadi tidak harus terfokus dengan Photoshop ya. Tapi karena kita di sini mempelajari tentang Photoshop, jadi Photoshop juga bisa melakukan desain logo dengan baik ya. Oke nak. Untuk tugasnya adalah sangat gampang ya nak ya. Buatlah salah satu karya desain creation Anda dan di-print di kertas foto A5 dan dikumpulkan hari Sabtu. Jadi desain creation ini bebas ya. Bisa mendesain cover buku, bisa mendesain media promosi, poster, flyer, X-banner, neon box dan lain-lain, atau bisa melakukan desain creation editing foto. Nah, kita cukup mengeprint dalam bentuk kertas foto ukuran A5 ya nak ya, A5. Tidak perlu besar-besar ya yang di print ya. Oke. Sekian dan terima kasih dari Ibu untuk pembelajaran hari ini. Semoga anak Ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat untuk mempelajari ataupun dalam proses pembelajaran online selama pandemi ini ya nak ya. Oke, salam dari Ibu, selamat pagi.